Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasiban Mafruza. Saya mau memaparkan skripsi yang berjudul Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam dan Analisis Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual. Nah, sebelumnya pengertian uang secara umum adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Nah, yang dimaksud disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara para anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Nah, supaya benda-benda tersebut dapat disetujui oleh masyarakat sebagai uang, maka ia harus memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, uang itu dia ada syaratnya gitu. Yang pertama adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, kemudian mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan, bendanya mempunyai mutu yang sama. Kemudian di sini ada konsep uang dalam ekonomi Islam. Nah, saya jelaskan dulu dalam ekonomi konvensionalnya gitu. Jadi dalam ekonomi konvensional uang dianggap sebagai kapital bersifat stok konsep, yaitu semakin banyak uang yang bisa dipegang, semakin besar pula pendapatan yang akan didapat. Nah, dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga nilai uang akan tetap bertambah walaupun tanpa digunakan untuk modal usaha. Nah, pertambahan uang ini diperoleh melalui bunga gitu. Sehingga bunga uang pun mengaruhi sistem perekonomian. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep time value of money, yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu. Konsep ini muncul karena adanya kemungkinan inflasi dan adanya preferensi konsumsi hari ini dari masa yang akan datang. Nah, konsep ini diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Menurut pandangan ini, fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Nah, motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Sedangkan dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, uang adalah sesuatu yang mengalir, atau kata istilahnya money as flow concept, di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Nah, semakin cepat uang beredar, maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Kemudian yang kedua, uang sebagai milik masyarakat umum atau money as public goods, bukan monopoli perorangan atau private goods. Oleh karenanya seseorang tidak dibenarkan untuk menumpuk uang gitu, atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang itu. Dengan adanya uang, proses jual beli hasil produksi dapat dilakukan, dan hasil penjualan itu dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan. Dengan demikian, uang memberikan fungsi kegunaan atau kepuasaan kepada pemakainya. Dalam konteks ini, uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan investasi produktif.
Nah, kemudian ada fungsi uang. Nah, fungsi uang yang pertama adalah uang sebagai satuan hitung. Nah, jadi di situ dengan adanya uang ini kita dapat menilai sebuah barang. Misalnya kita mau membeli mobil gitu kan. Nah, tapi jika uang itu tidak ada, kita tidak bisa menentukan harga mobil itu berapa. Nah, oleh karena itu dengan adanya uang ini, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan berapa harga mobil ini dengan uang gitu. Dan kemudian juga uang sebagai media pertukaran atau medium of change. Dan juga yang ketiga, uang sebagai media penyimpan nilai atau store of value. Dan yang keempat, uang sebagai standar pembayaran tertunda, standard of payment. Kemudian jenis uang, yang pertama uang komoditas. Uang komoditas didefinisikan sebagai komoditas yang digunakan untuk memvalidasi proses pertukaran. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama sejak muncul kesulitan dalam sistem barter. Nah, jadi sebelum adanya uang kertas ini ada itu sistem pembelian itu digunakan dengan cara barter, yaitu misalnya ada barang ditukar dengan barang yang lain gitu. Kalau sekarang kalau sudah ada uang kertas, maka kan akan lebih mudah gitu kan. Dan yang kedua ada uang logam. Nah, yang ketiga ada uang kertas ini, uang yang sekarang ini. Nah, uang kertas ini dia terdiri dari 3 jenis antara lain. Nah, yang pertama uang kertas pengganti, yaitu akta-akta yang mewakili jumlah uang logam atau emas-emas batangan yang dititipkan di bank. Nah, yang kedua ada uang kertas bukti, yaitu kertas yang penopangnya bersifat tidak total. Emas dan perak adalah sebagian dari penopangnya. Yang ketiga uang kertas wajib. Nah, uang kertas jenis ini yang beredar sekarang, seperti yang beredar pada saat sekarang ini. Peredaran pertama dimulai pada saat Perang Dunia Pertama tahun 1914 saat diumumkan bahwa uang-uang kertas tidak bisa ditukarkan dengan emas dan bank-bank penerbit melepaskan keterikatan antara uang dan jumlah emas. Nah, jadi di sini ada juga disebutkan bahwa uang kertas itu memiliki kelebihan. Nah, antara lain biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Nah, uang kertas juga memiliki kekurangan, diantaranya tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan sangat mudah rusak karena terbuat dari kertas. Itu kekurangannya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu Bitcoin. Nah, pengertian Bitcoin ini dia disingkat menjadi BTC. Nah, BTC ini adalah mata uang. BTC atau Bitcoin ini adalah mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh lembaga, organisasi ataupun pemerintah dalam regulasinya. Nah, Bitcoin memanfaatkan jaringan peer-to-peer network sebagai media distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi canggih. Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang virtual yang dibuat dan dikelola menggunakan algoritma kriptografi sehingga sering juga disebut cryptocurrency. Selain Bitcoin, yang termasuk jenis mata uang ini adalah Ripple, Litecoin, Peercoin, NXT, dan Dogecoin. Bitcoin juga memiliki beberapa fitur, diantaranya transfer instan secara peer-to-peer, transfer kemana saja,
transfer tanpa biaya, transaksi bersifat irreversible, artinya sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan. Transaksi Bitcoin bersifat anonim dan tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah apapun, dan misalnya kita mengalami kerugian di situ, itu kita hanya bisa bertanggung jawab sendiri gitu, karena Bitcoin itu bukan di bawah dan tidak ada campur tangannya pemerintah. Dia pun bisa dibilang ilegal ya karena tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Nah, sejarah Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Kurs Bitcoin pun melonjak naik seiring banyak permintaan. Bitcoin muncul karena akibat dari Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008. Bitcoin merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Nah, konsep dasar Bitcoin yaitu membuat sistem decentralized authority transaction tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi, dengan menggunakan konsep digital signature pada setiap transaksi. Nah, konsep mata uang digital menurut sumber bitcoin.org, situs resmi Bitcoin 2015, yaitu yang pertama algoritma yang digunakan untuk mengatur seluruh transaksi dan dokumentasi seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh penggunanya. Yang kedua, desentralisasi, di mana seluruh transaksi tidak diatur secara terpusat oleh sebuah lembaga, tetapi diserahkan kepada penggunanya. Yang ketiga, pertambangan atau mining. Pertambangan ini menggunakan alat atau komputer yang diinstal aplikasi khusus untuk memproses dan melakukan verifikasi seluruh transaksi yang pernah terjadi sebelumnya menjadi rantai blok secara matematis. Yang keempat, legalitas hukum. Mata uang digital bukan merupakan mata uang sebuah negara dan tidak memiliki lembaga resmi dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, segala risiko yang terjadi menjadi tanggungan pengguna sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Dia itu juga tidak memiliki legalitas hukum, yang artinya pada saat kita mengalami kerugian atau masalah-masalah, kita hanya bisa memecahkannya dengan diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian konsep Bitcoin sendiri antara lain mata uang digital ya, terbentuk dari hasil implementasi menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan transaksi tanpa menggunakan otoritas terpusat. Nah, mata uang sumber terbuka, Bitcoin dikendalikan oleh semua penggunanya dari seluruh dunia yang dibebaskan memilih perangkat lunak yang akan digunakan. Nah, jadi yang ketiga, ada juga penggunaan berbasis kelompok. Transaksi dilakukan antar pengguna masih terjadi di lingkungan sekitar pengguna Bitcoin gitu. Nah, kemudian ada cara kerja Bitcoin ini. Nah, Bitcoin dia terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada blockchain. Nah, blockchain ini adalah tiap transaksi Bitcoin yang pernah terjadi, maka sebelum transaksi masuk ke blockchain ini, maka transaksi tersebut belum terjadi gitu. Nah, itulah fungsi dari blockchain ini. Nah, yang kedua, menambang Bitcoin atau miner adalah orang-orang yang menjaga transaksi lama serta memastikan transaksi baru tercatat. Nah, itu fungsi dari menambang Bitcoin atau miner. Yang ketiga ada wallet. Wallet adalah bagian Bitcoin yang sering dilihat oleh penggunanya. Ya, wallet hanya menyimpan private key yang mengizinkan sang pemilik untuk menambah transaksi ke blockchain di sebuah alamat berupa public key. Untuk menggunakan Bitcoin, pengguna harus memiliki wallet. Nah, wallet ini adalah dompet digital gitu, atau rekening kita lah bisa kita bilang kan, yang berfungsi untuk memproses transaksi menjadi data terenskripsi yang disebut sebagai blok.
Nah, kemudian ada cara memperoleh Bitcoin. Nah, jadi cara memperolehnya itu yang pertama kita harus mendaftar atau membuat akun Bitcoin ini. Nah, setelah itu ada 3 cara memperoleh Bitcoin tersebut. Yang pertama, menambang Bitcoin. Dengan cara menambang yang dilakukan di internet. Media yang digunakan untuk menambang Bitcoin ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, mempunyai spesifikasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Tentu dengan cara ini cukup membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, yang kedua ada membeli di Bitcoin Exchange. Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan Bitcoin, yang mana bisa membeli Bitcoin dengan nilai tukar uang manapun. Nah, membeli Bitcoin bisa bertemu langsung atau secara online ke penjual. Kemudian mendapatkan bayaran dengan Bitcoin. Cara ini ialah di mana dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan Bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu seperti menonton iklan atau memainkan game, memasang iklan di blog yang kita punya dan lain-lain. Jadi itulah cara memperoleh Bitcoin. Dan kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Bitcoin ini. Nah, kelebihan dari Bitcoin adalah sistem ini tidak berhubungan langsung dengan dunia nyata. Hal ini menyebabkan keadaan politik tidak dapat merugikan lingkungan Bitcoin secara signifikan. Bitcoin juga tidak terpengaruh oleh mata uang tertentu karena penggunanya tersebar di berbagai tempat yang memiliki akses internet sehingga nilainya cukup stabil. Kemudian keunggulan lain yang dimiliki Bitcoin adalah tidak ada intervensi dari pihak ketiga, transaksi cepat dan murah, tidak ada pajak, tidak ada risiko chargeback, memiliki risiko yang minim terhadap inflasi, dan tidak dapat dipalsukan. Sebagai sebuah alat pembayaran pada internet, Bitcoin memiliki kelebihan dibandingkan mata uang yang lain, yaitu dari segi keamanan Bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi, sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Kemudian Bitcoin disebut mata uang global dunia karena Bitcoin bukan merupakan mata uang dari sebuah negara, namun penggunanya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet. Di sisi lain, Bitcoin memiliki kelemahan yang sangat trivial, yakni sulit untuk melakukan transaksi dengan barang fisik secara langsung karena pedagang yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah masih sedikit. Nah, kelemahan lain dari Bitcoin ini adalah adanya risiko kehilangan. Nah, Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang disimpan di handphone atau komputer. Jadi karena itu memiliki risiko akan terhapus file tersebut gitu. Nah kan, apabila misalnya tempat penyimpanan kita rusak gitu kan, itu bisa mengakibatkan kehilangan si Bitcoin itu tadi. Nah, kemudian ini Bitcoin yang bersifat anonymous membuat Bitcoin dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal. Nah, harga Bitcoin cenderung tidak stabil karena ditentukan berdasarkan tingkat pembelian dan penjualan di pasar sehingga harga Bitcoin tidak dapat diprediksi nilainya. Nah, kemudian dengan adanya Bitcoin menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakatnya akan menggunakan Bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud. Nah, sebagaimana halnya uang konvensional dan adanya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan lebih memilih Bitcoin yang mempunyai deflasi uang yang membuat Bitcoin yang memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional. Kemudian peranan bank juga akan tergeser sebagai pusat dalam mengatur perputaran uang dan keuangan akan terganggu. Nah, karena Bitcoin tidak mempunyai ikatan dengan bank pusat yang mempunyai kewajiban untuk menguasai perputaran uang dalam negara.
Bitcoin juga bukan sebagai dagangan atau komoditi yang dapat diperjualbelikan. Nah, pengguna Bitcoin menganggap transaksi Bitcoin bersifat anonimus, yaitu not names or identified, made or done by someone unknown, not distinct or noticeable. Nah, transaksi Bitcoin benar-benar tidak diketahui dan tidak dikenal siapa penggunanya. Dalam sudut pandang lain, Bitcoin dianggap sebagai pseudonymous, yaitu having or using a false or assumed name. Dalam transaksi Bitcoin yang tercatat hanyalah perputaran Bitcoin yang dihasilkan dan digunakan tanpa diketahui siapa pemilik dari masing-masing Bitcoin. Tidak seperti bank yang mencatat semua aktivitas penggunaan uang dan siapa nasabah yang terdaftar, karena bank dapat memonitornya. Nah, kekurangan Bitcoin yang paling utama adalah transaksinya yang irreversible transaction, yaitu transaksi tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan bila sudah diserahkan kepada pengguna lain. Baiklah, hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.